Orang ini tidur di jalan raya, kemudian ia pun terbangun dan kaget melihat sekeliling tempat ini terasa asing baginya. Kemudian terdengar suara klakson dengan keras dan sebuah truk melaju kencang ke arahnya. Ia pun kaget, lalu dengan cepat ia pun menghindari truk tersebut. Lalu ia pun berdiri dan kembali muncul suara sirine ambulan di dekatnya. Ia pun merasa terganggu dengan suara itu, lalu kembali disusul suara truk mesin pembersih jalan. Dan itu sangat memekakan telinganya. Lalu Raja Kejam itu mengingat kejadian sebelumnya ketika ia ditendang dan masuk ke dalam cermin oleh abang kembarnya dan terdampar di masa depan. Lalu dia berpikir itu bukan cermin biasa ternyata, dan aku harus mencari cara agar bisa kembali. Kemudian ia pun berjalan menyusuri jalan itu dan terus berjalan di tengah kota besar mencari cermin itu tanpa harus tahu kemana tujuannya. Di sisi lain, anak buah sang dukun mencari si Raja Lalim yang bermodalkan sebuah gambar berdasarkan ramalan dan bertanya kepada orang-orang yang dia temui. Dan raja ini terus berjalan tak tentu arah sambil melihat sekitarnya, sampai di mana ia pun hampir berpapasan dengannya. Tapi anak buah sang dukun tidak melihatnya. Awalnya sang dukun bersama bosnya menemukan sebuah tempat kuno yang diduga zaman dulunya adalah penyimpanan harta karun dari raja yang kejam Bimbisara. Dan tempat tersebut adalah sisa kerajaan Bimbisara yang masih tersisa. Tapi ketika sampai di tempat itu, mereka tidak bisa membuka pintu itu karena pintu itu disegel sendiri oleh raja yang kejam Bimbisara. Dan kemudian ayah anak itu pun mati saat menyentuh pintu itu. Puluhan tahun kemudian anak itu sudah tumbuh besar dan menjadi dokter, tapi ia terus mencoba mewujudkan cita-cita ayahnya untuk mengambil harta karun dan sebuah buku di balik pintu tersebut.